bayar zakat? Iya, ya kan memang dari dulu. Ini orang ngapain sih di sebelah? Ini orang ngapain sih tadi? Diam-diam aja. Iya, kita kan memang dari awal selalu mengajarkan pendidikan agama, pendidikan budi pekerti sejak dini, termasuk berpuasa. Karena kita rasa di usia 4 tahun ini adalah usia yang tepat gitu ya untuk mengajarkan dia berpuasa meskipun tidak full. Dan alhamdulillah sejauh ini dia tetap dia berusaha untuk tetap menjalankan gitu. Meskipun ya kadang-kadang setengah hari atau kadang-kadang di 3/4-nya gitu. Ada cranky gitu nggak sih? Di awal doang sih, di awal doang mungkin kaget kali ya. Tapi kita memaklumi namanya juga anak kecil ya. Bang ngasih pengertian ke Abang El kalau puasa itu apa gitu maknanya Bang? Seperti apa? Iya, baik saya maupun istri kan mengajarkan bahwa puasa itu adalah bentuk kita melatih kesabaran, bentuk cara kita untuk bersyukur, bentuk cara kita untuk melawan hawa nafsu gitu. Jadi tidak hanya melawan lapar dan haus, tapi juga menahan nafsu, baik itu nafsu amarah, nafsu syahwat dan sebagainya gitu. Bayar zakat Bang, bayar zakat sendiri. Bayar zakat. Nafsu syahwat. Nafsu syahwat kecil kan bayar zakat ngajarin Ya maksudnya berbagai macam nafsu gitu ya. Tapi untuk Abang El saya jelaskan hanya sekadar nafsu untuk kita tidak menggunjing, untuk kita tidak mengomongin orang lain, untuk kita tidak tidak marah. Karena memang harus benar-benar ditekankan rasa emosional di hari puasa ya. Bayar zakat Bang, ngajarin juga ke Abang El. Ya tidak hanya zakat, bahkan sedekah pun memang dari kecil kan dari umur 2 tahun ketika dia di mobil dia ngeliat ada pengemis yang ataupun pengamen, dia pasti akan bahkan ketika orang tuanya lupa dia yang inisiatif untuk Pak, Bun, itu ada pengamen, boleh nggak Abang minta uang untuk Abang bagiin gitu. Jadi hal-hal positif seperti itu memang sudah kita tanamkan lah kepada Abang. Dan nanti zakat pun nanti untuk zakat sih belum, tapi mungkin nanti akan segera kita kasih pengertian apa sih zakat itu. Tapi masih pengertian ke Abang El Malaysia punya lagi gimana sih Bang? Kalau Abang itu memang basicnya dia udah tahu kalau dia itu orang pertama. Jadi sejak dia punya adik kedua yaitu Lesia, dia sudah mengerti lah bahwasanya dia ada seorang kakak yang tertua. Dia sudah tahu sosoknya sebagai kakak harus mengayomi, harus sayang sama adiknya, termasuk untuk yang case anak ketiga ini. Bahkan ketika dalam kandungan pun justru ketimbang orang tuanya dia yang lebih sering berinteraksi dengan adiknya. Dia sering tiap pagi di sela-sela waktu dia sering bisikin adiknya, adik apa kabar gitu. Abang udah gak sabar nih ketemu sama adik. Hal seperti itulah yang membuat kita menyadari bahwa alhamdulillah abang ini sudah siap untuk menjadi abang, menjadi sosok kakak. Namanya siapa sih dan artinya apa nih? Gua aja belum publish ya, lu yang mau duluan. Dulu dong, itu eksklusif. Nah. Ngomong-ngomong soal anak ketiga. Ada pokoknya ada unsur Liverpoolnya. Bang ngomong-ngomong Dipanggilnya Ipul. Bang ngomong soal anak ketiga nih Bang, ada komentar juga dari dokter kandungan yang menyarankan untuk tidak menambah karena lebih perhatian untuk ke Lesti, kasihan ke Lestinya katanya. Tanggapan Abang seperti apa Bang? Bukan kekasihan kepada kondisi fisik ibunya, lebih kepada keselamatan sebetulnya. Ya. Kalau untuk kasihan kepada ibunya, saya rasa istri saya lebih tahu kondisi fisiknya dan so far kita yang lebih mengetahui ya kesiapannya, kemampuannya seperti apa untuk kondisi fisik yang dijalanin. So far bahkan ketika orang lain menganggap bahwa istri saya tidak mampu, tidak kuat, lelah, letih, capek, bahkan dia yang suka minta, Kak, aku butuh kegiatan, aku pengen syuting gitu. Jadi tidak serta-merta standarnya orang lain itu sama dengan standarnya kita, dengan kemampuannya kita gitu. Jadi saya rasa untuk kuat atau enggaknya istri saya itu kita lebih mengetahui ketimbang orang lain. Tapi untuk mengenai keselamatan tentu kita sudah konsultasi pada dokter. Saat itu kita begitu anak ketiga jadi kita juga was-was, bukannya kita nggak khawatir, justru kita yang paling takut saat itu karena memang dari awal kita sudah diwanti-wanti dan kita pun sudah pasang IUD saat itu sebagai bentuk pencegahan supaya tidak
dekat jeda kelahiran antara anak kedua dan ketiga, bahkan sebetulnya kita pun sudah mempersiapkan untuk cukup anak dua aja gitu. Tapi memang qadarullah kita udah pasang IUD, kita udah melakukan pencegahan dalam bentuk KB, tapi pada dasarnya namanya qadarullah kan Allah menitipkan, toh kebobolan juga gitu. Dan ketika sudah dititipkan suatu rezeki, kita shock juga awalnya, aduh ini gimana nih, aman nggak nih? Akhirnya kita konsultasiin ke dokter, dan ternyata dokter saat itu meyakinkan kita serta menguatkan kita bahwasanya insya Allah aman, asal kita mengikuti anjuran yang diberikan oleh dokter. Dan saat itu memang istri saya rutin tiap bulan untuk ngecek segala macam, dan alhamdulillah akhirnya kondisinya seperti yang Anda lihat sejauh ini aman istri saya secara kesehatan. Tapi kembali lagi kemarin di saat pasca lahiran dokter kembali mengingatkan untuk nanti sebaiknya cukup ya stop di sini gitu. Dan Bang berarti di take down Bang. ya nggak mau ini aja, nggak mau kasih panggung aja buat akun itu gitu. Bang berarti Yang pasti minimal saya sudah mengedukasi orang bahwasanya poin yang penting yang kita highlight adalah kita sudah pasang IUD, bahwasanya istri saya mampu, tidak selemah yang Anda pikir, istri saya masih kuat. Kita juga sudah, bahkan saya pun sudah memfasilitasi suster, jadi istri saya tidak mengurus semuanya. Dan juga saya menyampaikan poin bahwa bukan cuma kita kok, banyak kok teman-teman kita di circle kita yang jedanya tuh mepet gitu. Bahkan ada teman saya Adi Permana sama Kesha Ratulio ya. Itu anaknya dia bahkan duluan loh. Anaknya 3, jedanya sangat mepet, tapi alhamdulillah aman gitu. Jadi udah jangan nggak perlu terlalu overthinking gitu. Cukup doakan aja yang baik-baik buat keluarga kami gitu. Toh kami yang paling tahu kondisi kami yang tahu kesiapan diri kami gitu. Bang, Ini ini udah punya stop punya anak di tiga mungkin 3 Bang. membatasi kegiatan Lesti atau memang Lestinya sendiri? Atau Kirim almarhum Munir ya. Lestinya sendiri yang memang mau mengulangi kegiatan lagi? Kenapa? Lestinya sendiri mau mengulangi kegiatan karena punya 3 anak atau memang seperti apa, atau ada larangan? Setelah lahiran ya kita recovery dulu, istri saya recovery dulu. Ya maksudnya. Kalau saat mengandung, ya kadang-kadang ada bawaan hamil kan, ada orang yang memang bawaan hamilnya mager, ada orang yang bawaan hamilnya pengen beraktivitas, dan istri saya tergolong yang senang berkegiatan gitu. Makanya saya sebagai suami, apa ya udah kamu mau apa, tetap mau syuting ya udah sok, kalau kamu mau syuting gak apa-apa, tetap jalankan. Selagi kamu ngukur diri, jangan sampai memaksakan diri. Jadi jangan sampai wah ini, kadang-kadang ada orang yang pada sok tahu gitu, dia menyamakan diri dia sama orang lain gitu. Wah, apa namanya, asumsi dia tuh terlalu lebih cepat daripada pemahamannya dia gitu. Wah, itu pasti capek, pasti lelah gitu. Tidak semua standar kamu tuh sama dengan standar orang lain. Bang berarti Lesti sekarang bulan puasa stop puasa itu karena sedang menyusui anak 3 ya Bang? Dan nanti akan membayar video atau seperti apa? Iya pastilah. Karena kan seawaman saya Islam tidak mempersulit kan, dan memang secara kondisi harus si ibu harus dapat asupan yang baik kan untuk memberikan ASI kepada anaknya. Dan alhamdulillah baik anak pertama, kedua, ketiga, istri saya semuanya lancar ASI-nya. Kolostrumnya juga ASI pertama juga dapat. Bahkan saat ini Lesia pun akhirnya kembali lagi mendapatkan ASI. Ya udah dengan ASI lancar kan itu itu saya menganggapnya bahwa istri saya dalam kondisi yang happy gitu. Istri saya dalam kondisi yang baik-baik aja gitu. Toh tidak perlu khawatir bakal capek segala macam. Suster juga masing-masing anak udah ada susternya. Tenang aja lah, kan bukan kalian juga ya gaji suster. Bang Bi, soal dirimu mengadopsi anak tuh gimana sih Bang? Kenapa? Mengadopsi seorang anak itu seperti apa? Iya, sebetulnya ini udah berlangsung sekitar hampir setengah tahun ya kalau nggak salah, saat kita visit ke Yayasan Sayap Ibu. Perhatian kita tertuju kepada satu anak, yaitu yang sosok anak yang bernama Clara, dan akhirnya kita berinisiatif untuk mengadopsi, tapi tidak membawa pulang karena memang secara SOP-nya bahkan kita tidak boleh mempublikasi.
Tapi emang kenapa? Tapi sejauh ini kan tertuju sama sosok Clara ini kan? Memilih dia. Karena memang pertama saat itu hati kita tergerak dan tertarik untuk menjaga anak ini gitu, untuk merawat anak ini, itu aja sih. Tapi Bunda Lesti sendiri seperti apa tanggapannya? Seneng dong, seneng. Karena bagi kita kan kita senang aja, itu kan satu hal yang positif ya. Selagi kita mampu, selagi kita bisa bermanfaat untuk bisa membantu anak ini, kenapa enggak? Dan abang juga beberapa kali kok visit ke sana untuk jenguk kakaknya gitu. Usia berapa Bang? Saat ini sekitar 5 tahunan kalau nggak salah. Jadi kurang lebih hampir seumuran sama abang. Berarti nggak tinggal sama Kak Bilar kan? Enggak, kan memang dalam kondisi mungkin perawatan di visit- sana. Mungkin visit rutin berapa bulan, berapa kali? Pas kita lagi ini aja, pas kita lagi senggang aja, kita sesekali ke sana. Manggilnya apa Bang? Mungkin ke Bang Bilar, Clara itu. Karena dalam kondisi perawatan dia kan tidak bisa diajak komunikasi ya. Jadi dalam kondisi yang ya bisa dibilang kurang baik ya. Oke. Bang, foto dulu yuk. Bareng-bareng buat vlog. Masih yuk. Thank you ya guys. Foto dulu. Oh, foto dulu.